Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Namun sebelum itu, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dan kami masyurkan di dalam Kristus Yesus. Hari ini, hari yang indah dan penuh harapan. Kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan saya baca dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan demikian. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu, dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sesungguhnya banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa sidang jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah tema lumingka lan kamaloloan, berjalan dalam kebenaran. Lakukanlah kebenaran. Apa itu kebenaran?
Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan perilaku orang itu. Atau kebenaran itu sesuai, pengetahuan itu sesuai dengan tingkah lakunya. Kata-kata yang demikian tiada hentinya dikumandangkan sampai hari ini. Dan hal itu memberi gambaran bahwa masih ada orang yang tidak berjalan dalam kebenaran. Sehingga seruan-seruan ini, bahkan perintah ini untuk melakukan kebenaran itu akan terus diperdengarkan bagi semua orang, termasuk saudara dan saya. Yohanes melalui suratnya yang kedua ini memperingatkan kepada kita bahwa telah muncul penyesat-penyesat di dunia ini. Ayat 7 bacaan kita ini. Siapakah penyesat itu? Yaitu orang-orang yang mengajarkan pandangan-pandangan yang salah, mengajarkan pandangan-pandangan yang keliru tentang kehidupan orang Kristen. Karena itulah Rasul Yohanes menghimbau kepada para pembaca suratnya untuk tegas menolak ajaran palsu itu. Walaupun di tengah pengajaran yang salah, namun ada seorang ibu dan anak-anaknya yang masih mempertahankan kebenaran yang mereka terima dengan hidup menurut perintah Allah. Itulah sebabnya Yohanes memberikan sebuah pujian kepadanya karena kehidupannya yang tetap melakukan kebenaran itu. Selain itu, Yohanes memberikan pujian kepada mereka yang melakukan kebenaran. Tetapi lebih lanjut lagi, Yohanes tetap mengingatkan mereka supaya mereka saling mengasihi di tengah perbedaan yang sedang terjadi di antara mereka, di antara kaum umat Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang sama. Tantangan di mana banyak orang yang berusaha mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sebagai umat Kristen atau sebagai orang percaya, kita harus memiliki dasar yang kokoh, dasar yang kuat dengan merenungkan firman yang dilakukan, supaya firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita melalui karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Tetaplah berjalan dalam kebenaran bersama dengan Kristus, karena melalui semua itu kita akan memperoleh kekuatan yang akan mendorong dan memotivasi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, syukur dan hormat kami angkat kepadamu. Kami diperkenankan boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu, hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, bahwa Tuhan tetap menolong dan mengasihi kami. Dengarkanlah doa kami. Kasihani kami Tuhan. Karena kami meminta kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati.